Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrin Hasmin dengan NIM 091058042307 jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai apa sih itu lingkungan internal, lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Nah, apa sih itu lingkungan internal? Lingkungan internal merujuk pada faktor-faktor yang ada di dalam suatu organisasi atau sistem yang mempengaruhi operasional dan kinerjanya. Ini termasuk sumber daya manusia, budaya organisasi, struktur organisasi, dan proses internal yang ada. Lingkungan internal memainkan peran penting dalam menemukan kekuatan dan kelemahan suatu entitas, serta mempengaruhi kemampuannya untuk bersaing di pasar. Analisis lingkungan internal sering dilakukan untuk merumuskan strategi yang efektif dan meningkatkan kinerja organisasi. Adapun contoh lingkungan internal yang relevan yaitu faktor internal dalam kemalasan belajar, emosi yang belum stabil dan tidak dapat mengelola emosi dengan baik, mental yang belum dewasa, gangguan ideal yang mengakibatkan kurangnya menangkap pelajaran yang disampaikan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari lingkungan internal. Selanjutnya ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik merujuk pada aspek-aspek lingkungan yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung, termasuk elemen-elemen seperti bangunan, peralatan, dan kondisi fisik lainnya yang mempengaruhi aktivitas manusia. Dalam konteks kerja, lingkungan fisik meliputi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja, seperti pencahayaan, kebisingan, dan kualitas udara. Lingkungan ini berperan penting dalam menciptakan kenyamanan dan produktivitas individu dalam berbagai setting, termasuk di tempat kerja dan di pendidikan. Lingkungan fisik di sekitar kita mencangkup berbagai elemen yang membentuk ekosistem dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Contoh lingkungan fisik yaitu tanah, tempat tumbuhnya tanaman dan habitat bagi berbagai organisme. Air, sungai, danau, dan laut yang menyediakan sumber kehidupan bagi flora dan fauna. Udara, atmosfer yang mengandung gas penting seperti oksigen dan karbon dioksida. Terus ada bantuan struktur geologis yang membentuk permukaan bumi dan berfungsi sebagai habitat. Terus cuaca, pola iklim yang mempengaruhi kehidupan seperti hujan, suhu, dan angin. Itu adalah contoh lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini saling berinteraksi dan mendukung keberlangsungannya hidup atau makhluk hidup. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merujuk pada konteks di mana individu berinteraksi dengan orang lain dan melibatkan dalam hubungan sosial. Ini mencangkup berbagai aspek seperti keluarga, unit dasar, dan mempengaruhi nilai dan norma hidup. Norma individu, tema dan komunikasi, jaringan sosial yang memberikan dukungan emosional dan interaksi. Budaya, norma, tradisi, dan kepercayaan yang membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Terus ada institusi sosial seperti pendidikan, agama, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial. Lingkungan sosial memainkan peran penting dalam perkembangan identitas dan perilaku individu. Contoh lingkungan sosial di masyarakat meliputi berbagai fenomena dan program yang mencerminkan interaksi sosial dan kolaborasi. 1. Kepentingan ekonomi merupakan gejala sosial yang dapat menyebabkan masalah seperti kriminalitas. 2. Pengendalian diri. Media sosial dapat mempengaruhi perilaku individu
seperti dalam kasus viral yang menunjukkan dampak positif dan negatif. Ketiga ada bank sampah. Inisiatif ini menciptakan ekonomi baru dengan mengelola sampah secara berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat. Terus yang keempat ada gotong royong. Program kolaborasi mahasiswa dengan masyarakat untuk membersihkan lingkungan, memperkuat hubungan sosial dan kegiatan-kegiatan seperti inilah menggambarkan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir ada lingkungan ekonomi domestik, merujuk pada keseluruhan kondisi ekonomi yang terjadi dalam suatu negara, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Ini mencangkup elemen-elemen seperti 1. Kebijakan pemerintah, regulasi dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi bisnis dan investasi. Kedua, ada kondisi pasar, pemerintah dan penawaran barang serta jasa dalam negeri. Ketiga, ada inflasi, tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang keempat, ada suku bunga, biaya pinjaman yang dapat mempengaruhi investasi dan pengeluaran konsumen. Selanjutnya ada stabilitas ekonomi, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan resiko resesi. Lingkungan ini sangat penting bagi perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Itulah tadi paparan materi. Dapat kita simpulkan bahwa lingkungan internal merupakan faktor penting dalam manajemen strategi yang mencangkup potensi dan kelemahan lembaga seperti dalam pendidikan dan bisnis. Terus ada lingkungan fisik, berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial seperti infrastruktur yang mempengaruhi partisipasi atau pariwisata dan ekonomi lokal-lokal. Terus ada lingkungan sosial, termasuk interaksi antar individu dan kelompok yang dapat mempengaruhi motivasi belajar dan keputusan pengembalian. Terus yang terakhir ada lingkungan ekonomi, mempengaruhi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat dengan peran penting dalam sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah.